Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Fadila dari kelas 05 TPLE 005 dengan NIM 211011400600634. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari soal UAS yang diberikan untuk mata kuliah Basis Data 2 dari Bapak Firman Pratama tentang pembuatan database, penambahan data, dan implementasi fungsi-fungsi SQL pada database yang telah dibuat. Di sini untuk yang pertama ada pembuatan database. Di sini saya telah membuat database bernama RaiShop dengan table ada product, transaction, dan user. Lalu di sini saya juga telah menambahkan data untuk ketiga table tersebut. Di sini ada table product. Fieldnya ada ID product dengan tipe data integer, ada prod name dengan tipe data char, prod desk dengan tipe data varchar, stock dengan tipe data integer, dan price dengan tipe data integer. Lalu di sini juga saya sudah menambahkan beberapa data ke dalam table product seperti yang terlihat pada layar. Lalu di sini ada table user dengan fieldnya ID user, tipe datanya integer, name dengan tipe data char, nomor telepon dengan tipe data char, email dengan tipe data varchar, address dengan tipe data varchar, dan status dengan tipe data enum. Di sini juga saya sudah menambahkan beberapa data ke dalam table user seperti yang terlihat pada layar. Lalu selanjutnya ada table transaction. Di sini fieldnya ada ID trans dengan tipe data integer, date tipe datanya date, time tipe datanya time, kasir tipe datanya integer, ID product tipe datanya integer, quantity tipe datanya integer, buyer tipe datanya integer, dan total tipe datanya integer. Lalu di sini juga saya sudah menambahkan beberapa data pada table transaction seperti yang terlihat pada layar. Lalu di sini saya akan mencoba menerapkan beberapa fungsi yang ada pada SQL pada database yang telah saya buat sebelumnya. Di sini ada perintah select. Ada di sini yang pertama ada select from user, itu akan menampilkan keseluruhan data yang ada pada table user. Lalu yang kedua ada select address from user, maka yang akan ditampilkan hanyalah kolom address yang ada pada table user. Lalu yang ketiga ada select distinct address from user. Di sini akan menampilkan kolom address yang ada pada table user dengan jika ada baris data yang sama hanya akan ditulis satu saja. Seperti yang dapat dilihat di sini Jakartanya hanya akan ada satu saja. Itu perbedaan distinct dengan select biasa. Lalu yang kedua ada perintah where. Di sini yang pertama ada select from user where address Jakarta. Di sini akan menampilkan data dari table user dengan addressnya Jakarta saja. Lalu yang kedua ada select from transaction where ID trans 1402, maka data yang akan ditampilkan adalah data dengan ID trans 1402 yang ada di table transaction. Lalu di sini yang selanjutnya ada perintah order by. Yang pertama ada select from transaction order by quantity, maka akan menampilkan hasil data dari table transaction namun diurutkan tergantung pada kuantitinya dari yang terkecil hingga ke yang terbesar. Lalu di sini ada select from transaction order by quantity descending. Di sini kebalikan dari perintah yang pertama, yaitu akan mengurutkan data berdasarkan quantity dari yang terbesar ke yang terkecil. Selanjutnya ada select from transaction order by quantity buyer. Di sini akan mengurutkan data berdasarkan quantity lalu berdasarkan buyer seperti yang tertera pada layar. Selanjutnya ada perintah N.
Di sini ada select from product where prod name laptop Asus and ID product 1101. Maka yang akan ditampilkan adalah hanya baris yang dengan prod name itu laptop Asus dan ID product 1101. Perintah N itu hanya akan menampilkan data sesuai dengan kedua ketentuan yang telah ditentukan pada sintaks. Selain itu tidak akan ditampilkan. Lalu di sini ada perintah OR, kebalikan dari perintah N. Di sini ada select from user where address Jakarta or name Furina. Maka yang akan ditampilkan itu adalah data yang memiliki address Jakarta dengan tambahan data yang memiliki name Furina. Maka tampilannya akan seperti ini. Lalu perintah selanjutnya ada not dengan perintahnya select from user where not address Jakarta. Sintaks ini akan membuat database yang ditampilkan itu hanya baris data dengan address selain Jakarta. Bisa dilihat di sini bahwa pada kolom address tidak ada address yang Jakarta. Yang selanjutnya ada perintah insert dengan perintah insert into user, ID user, name, no telepon, email, address, status, values seperti yang terlihat di sini. Maka jika menampilkan table user akan mendapatkan tambahan dengan ID user 1308, name-nya Yaimiko, nomor telepon yang seperti yang tertera pada layar, lalu emailnya ya@gmail.com, addressnya di Tangerang, dengan statusnya bayar. Lalu selanjutnya ada perintah null dengan perintahnya select from transaction where ID trans is null. Di sini akan menghasilkan empty set karena pada kolom ID trans tidak ada baris data yang kosong. Lalu di sini selanjutnya ada select from transaction where ID trans is not null, maka akan menampilkan keseluruhan data pada table transaction karena kolom ID trans pada table transaction itu semuanya memiliki isi tidak null. Lalu selanjutnya ada update, perintah yang digunakan untuk merubah isi dari baris yang ada di table. Di sini seperti yang dapat dilihat ada update transaction set date 2024 bulan 5 tanggal 27. Maka pada table transaction di kolom date-nya akan berubah semua datanya sesuai dengan yang tertera pada sintaks. Lalu di sini yang kedua ada update transaction set date 2024 bulan 3 tanggal 15 berbayar 1303. Maka di sini akan merubah kolom date di mana ID bayarnya itu 1303 menjadi 2024 bulan 03 tanggal 15. Seperti yang dapat dilihat pada layar di sini untuk ID bayarnya yang 1303 itu tanggalnya sudah terganti menjadi 2024-03-15. Lalu di sini ada yang ketiga ada update transaction set date 2024-02-14 kasir 1305 where ID trans 1404. Maka di sini akan merubah kolom date dengan kolom kasir seperti yang sudah tertulis pada sintaks di sini pada ID trans 1404. Lalu hasil yang ditampilkan dapat dilihat bahwa pada baris dengan ID trans 1404 date-nya sudah berubah menjadi 2024-02-14, lalu kasirnya juga sudah berubah menjadi 1305. Lalu perintah selanjutnya ada delete dengan yang berfungsi untuk menghapus beberapa baris atau keseluruhan isi dari sebuah table. Di sini ada perintah delete from user where name Yaimiko.
Maka pada tabel user, baris dengan name Yayamiko itu akan dihapus seperti yang telah tertampil pada hasil di bawah ini, yang mana baris dengan name Yayamiko itu sudah hilang karena sudah dihapus. Lalu yang kedua ada delete from transaction, yang berarti ini akan menghapus keseluruhan isi data dari table transaction. Jika digunakan perintah select untuk table transaction, maka di sini akan menghasilkan empty set karena keseluruhan data yang ada di table transaction sudah terhapus. Lalu yang selanjutnya ada perintah function. Di sini ada select min total from transaction, maka akan menampilkan total yang terkecil dari kolom total pada table transaction. Lalu di sini ada select max total from transaction, akan menampilkan total yang terbesar dari table transaction dan kolom total. Lalu di sini ada select average total from transaction, maka akan menghitung rata-rata keseluruhan kolom total pada table transaction. Lalu di sini ada select sum total from transaction, yang mana akan menjumlahkan keseluruhan total yang ada di kolom total pada table transaction. Lalu yang selanjutnya ada select count from transaction where total 6 juta. Maka di sini akan menghitung jumlah baris dengan totalnya itu 6 juta. Maka akan menghasilkan 1 karena baris dengan total 6 juta pada table transaction itu hanya ada satu baris saja, satu baris data saja. Lalu yang selanjutnya ada perintah like. Di sini ada select from user where address like %. Maka di sini akan menampilkan empty set karena tidak ada data dari table user dengan kolom address yang berawalan huruf A. Lalu di sini ada select from user where name like %A, yang berarti huruf terakhir dari kolom nama itu, dari data di kolom nama itu berakhiran huruf A. Di sini ada 3 data, ada Kazuha, Furina, dan Navia. Lalu yang selanjutnya ada select from user where status like %A%. Ya, yang mana dimaksudkan adalah akan menampilkan beberapa baris pada table user yang mana pada kolom statusnya terdapat huruf A di dalamnya. Seperti yang tertera di sini ada 2 baris dengan statusnya staff. Di sini ada huruf A pada kata staff di tengah-tengahnya. Lalu yang selanjutnya ada select from user where name like A%B, yang mana itu berarti seharusnya akan menampilkan nama yang berawalan huruf A dan berakhiran huruf B. Di sini akan menampilkan empty set karena tidak ada data dari kolom nama pada table user itu yang memiliki isi berawalan A dan berakhiran B. Lalu di sini ada select from user where name not like A%. Di sini akan menampilkan keseluruhan data dengan kolom nama yang berakhiran dari kolom nama yang berawalan bukan huruf A. Dapat dilihat di sini bahwa ada 5 baris data dengan kolom namanya yaitu Kazuha, Morax, Furina, Navia, dan Wiro. Di sini dari kelima baris data di sini tidak ada nama yang berawalan huruf A. Selanjutnya ada wildcard. Di sini ada select from user where name like underscore A%, yang mana di sini akan menampilkan baris data sesuai dengan kolom nama jika huruf kedua dari baris data dalam kolom nama itu A. Di sini terdapat Kazuha dan Navia, yang mana huruf kedua dari nama tersebut adalah A. Lalu di sini ada select from user where name like ACS%, yang mana akan menampilkan
akan menampilkan kolom nama dengan awalan A atau C atau S. Namun di sini akan menampilkan empty set karena tidak ada data tersebut. Lalu selanjutnya ada select from user where name like A strip F%. Di sini akan menampilkan keseluruhan data sesuai dengan kolom nama yang berawalan huruf A sampai F. Di sini akan menampilkan empty set, lalu di sini select from user where name like tanda seru ACF %. Di sini akan menampilkan keseluruhan data dengan berdasarkan dari kolom nama yang bukan berawalan huruf A, C, atau F. Selanjutnya ada perintah in. Di sini ada select from user where address in Depok, Tangerang. Maka hasil dari baris data pada tabel user yang akan ditampilkan hanya ada 2 baris karena akan bergantung pada ketentuan yang ada di dalam sintaks ini nih. Karena di sini ada Depok dan hanya ada Depok dan Tangerang, maka data yang akan ditampilkan hanya akan menampilkan data dengan address Depok dan Tangerang. Lalu di sini ada select from user where address not in Depok, Tangerang. Nah, ya, data yang akan ditampilkan itu keseluruhan data pada tabel user dengan address kecuali Depok dan Tangerang. Selanjutnya ada perintah between. Di sini bertujuan untuk menampilkan beberapa baris data sesuai dengan ketentuan between pada sintak. Maksudnya dengan ketentuan pada range tertentu. Di sini ada select from transaction where total between 6 juta and 10 juta. Maka di sini akan menampilkan baris data dengan berdasarkan pada total yang ada di table transaction dari 6 juta sampai 10 juta. Di sini akan menampilkan hanya satu baris saja karena pada range 6 juta sampai 10 juta itu hanya ada satu data saja dengan total 6 juta. Lalu di sini ada select from transaction where total not between 6 juta and 10 juta. Maka hasil baris yang akan ditampilkan itu keseluruhan baris data dengan range di luar dari 6 juta dan 10 juta. Di sini dapat dilihat bahwa ada 4 baris data kecuali yang 6 juta ini. Lalu di sini ada select from user where name between Albedo and Purina. Di sini akan menampilkan 2 baris data. Selanjutnya ada perintah alias. Di sini ada select name address as user from user. Di sini akan merubah nama kolom dari yang awalnya address menjadi user. Alias itu berfungsi untuk merubah nama kolom menjadi sesuatu kata yang lain sesuai dengan yang tertulis pada sintaks. Lalu di sini ada select total as price from transaction, maka akan merubah nama kolom total yang sebelumnya ada di transaction menjadi price, seperti yang terlihat pada hasil di bawahnya. Lalu selanjutnya ada perintah join. Di sini ada select from transaction left join user on transaction buyer dengan user.id user. Di sini akan menggabungkan table transaction dengan table user menggunakan left join, yang mana jika ada data pada table user yang tidak sesuai dengan table transaction akan menghasilkan nilai nul. Lalu di sini ada select from transaction inner join user on transaction .buyer sama dengan user.id user. Di sini kurang lebih sama seperti left join. Lalu selanjutnya ada select from transaction right join user on transaction buyer user id user. Di sini akan menampilkan keseluruhan data dan menggabungkan
dua buah tabel, yaitu tabel transaction dan tabel user, dengan berdasarkan pada tabel user. Jika pada tabel transaction tidak terdapat data yang sesuai pada tabel user, maka hasil baris data dari tabel transaction tersebut akan bernilai 0, seperti hasil yang ada di bawah ini. Ada dua baris data pada table transaction yang bernilai 0 karena tidak ada kecocokan dengan table user. Lalu selanjutnya ada perintah group by. Di sini ada perintahnya select count name address from user group by address. Di sini akan menggabungkan beberapa data sesuai dengan perintah group by address di sini. Jadi, jika ada beberapa baris yang memiliki address yang sama, itu akan digabungkan dan dihitung. Seperti di sini terdapat 3 nama yang memiliki address Jakarta. Lalu di sini ada select count name address from user group by address order by count name descending. Di sini hasilnya sama seperti yang atasnya, namun di sini karena ada perintah order by count descending, maka akan diurutkan berdasarkan count name yang terbesar ke yang terkecil, seperti hasil pada tabel di bawah ini. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait tugas UAS mata kuliah basis data dengan dosen pengajar pembelajaran pertama. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.